Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fisika Everyday. Kali ini kita akan membahas soal-soal buku PR Fisika tentang melihat kunci jawaban. Jadi nanti apabila menemukan jawaban yang tidak sesuai, silakan koreksi. Terima kasih. Yuk kita langsung menuju ke soal nomor 1 untuk uji kompetensi 1 materi gelombang bunyi. Oke. Baik, yang pertama, seutas senar gitar sepanjang 80 cm bermassa 6 gram jika senar bergetar dengan frekuensi nada dasar sebesar 180 Hz, tegangan senar gitar berapa? Dari soal kita bisa mengetahui bahwa L-nya adalah 80 cm atau ubah ke meter 0,8 meter. Kemudian massa dawai atau senarnya adalah 6 gram. 6, 10 pangkat min 3 kg. Lalu nada dasarnya F0 ini adalah 180 Hz. Tegangan senar gitarnya berapa? Nah, ini yang ditanyain. Oke, kita mulai dari persamaan frekuensi pada dawai, di mana Fn di sini adalah N plus 1 dikali dengan V per 2L ya. Nah, kalau kita masukkan nilai nada dasar F0, berarti N-nya di sini maksudnya adalah 0 ya. Jadi 0 plus 1 kali V per 2L. Jadi persamaan untuk nada dasar adalah V per 2L. Nah, kita masukkan. Jadi kita cari dulu V-nya. V0-nya 180. V-nya dicari ya, kemudian L 0,8, jadi 180 V per 1,6. Jadi V adalah 180 dikali dengan 1,6, kita dapat angka 288 meter per sekon. Nah, kemudian dari V tadi yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke persamaannya Melde ya, FL per M. Kita mau mencari F. Nah, ini kita kuadratkan dulu, berarti V kuadrat F L per M ya. Jadi yang ruas kanan akarnya menjadi hilang. Baru kita masukkan angkanya 288 kuadrat. F kita cari, L 0,8, massa 6, 10 min 3, sehingga ini kalau kita kuadratkan, nah ini kalau harus pakai bantuan kalkulator ya, silahkan dicek teman-teman di rumah. 82944, kemudian ini masih utuh aja, F 0,8 per 6, 10 min 3, sehingga nilai dari F di sini adalah 82944 dikali 6, 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,8. Nah, singkat kata hasilnya adalah 622,08 Newton ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sekarang nomor 2. Dua dawai digetarkan dengan frekuensi nada dasar yang dinyatakan sebagai F1 dan F2. Diameter dawai pertama adalah 0,5 mm dan diameter dawai kedua 0,75 mm. Jika kedua dawai digetarkan dengan gaya sama besar, hubungan frekuensi kedua dawai dinyatakan dengan persamaan. Oke, jadi dari soal kita dapat yang diketahui yaitu diameter 1 0,5 mili, kemudian diameter 2 0,75 mili, kemudian digetarkan dengan gaya sama besar ya, sehingga F1 itu sama dengan F2. Lalu pertanyaannya adalah nada dasar 1 itu berapa kali nada dasar dawai kedua ya. Jadi F01 sama dengan berapa kali F02. Oke, kita lihat dulu dari persamaannya ya. Jadi Fn tadi yang nomor 1 juga berhubungan
yaitu N plus 1 kali V per 2L. Nah, di sini kita gunakan nilai V adalah akar dari F per rho A. Jadi kalau tadi persamaan FL per M bisa kita otak-atik jadi F per rho A. Nah, di dalam A itu baru ada di diameter. Jadi ini perlu kita uraikan lagi nih. Jadi N plus 1 per 2L ya, akar dari F per rho. Nah, untuk A nya di sini adalah luas lingkaran. Jadi kalau pakai diameter ya kita pakai persamaan 1/4 pi d kuadrat. Nah, dari persamaan ini baru kita mengetahui bahwa hubungan antara Fn dengan diameter ini adalah Fn berbanding terbalik dengan 1/4 akar d kuadrat ya, atau bisa diangkat ya berarti sama dengan 1/4 D ya, karena dia kuadrat. Nah, kalau sudah kita temukan jawabannya, nah di sini ya, jadi F1 per F2 terbalik, berarti ya D2 per D1, sudah gitu aja. Jadi D2 0,75, D1 nya 0,5 ya, kita sederhanakan berarti 3 banding 2. Jadi jawabannya adalah F1 sama dengan 3/2 dari F2. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekarang nomor 3. Pipa organa tertutup sepanjang 15 cm menghasilkan nada dasar sama dengan frekuensi dawai nada atas pertama. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon dan cepat rambat gelombang transversal pada dawai 425 meter per sekon, dawai tersebut sepanjang berapa? Oke. Waktu di sini ada dua sumber bunyi ya, yaitu pipa organa tertutup, saya singkat POT. Nah, POT di sini diketahui dia panjangnya adalah, kita kasih nama LT ya, panjang tertutup 15 cm. Kemudian menghasilkan nada dasar yang sama dengan frekuensi nada atas pertama. Jadi nanti ini kata kuncinya itu ada di sini. Nah, kita garis bawah dulu. Oke, kita lanjutin. Nah, kemudian cepat rambat bunyi. Jadi kalau pipa itu kan pakainya V-nya adalah cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon ya. Lalu yang kedua yaitu dawai dari soal itu bisa diketahui cepat rambatnya. V dawai adalah 425 meter per sekon. Lalu yang ditanyakan adalah panjang dawai, berarti di sini LD ya, panjang dawai. Oke, yuk kita kerjakan. Jadi kata kuncinya tadi yang kita garis bawahi bahwa POT itu F0 nada dasar sama dengan nada atas pertama, berarti F1 pada dawai. Nah, untuk POT persamaannya adalah 2N plus 1 dikali dengan V per 4L. Sedangkan dawai N plus 1 dikali dengan V dawai per 2L. Oh ya, ini tadi belum dikasih ya, ini berarti T tertutup, ini adalah dawai. Nah, dari persamaan ini kita masukkan. Jadi untuk POT ya N nya 0, dawai N nya 1. Jadi untuk POT 2 kali 0, 0, 1, berarti V per 4L T. Sedangkan untuk dawai 1 tambah 1, 2 ya, 2 kali 2 habis, sehingga tinggal V dawai per L D. Nah, baru kita masukkan V nya 340, terus 4 LT 4 kali 0,15, boleh kita jadikan meter, 0,15 meter sama dengan V dawainya
425 dibagi dengan panjang dawai. Nah, berarti panjang dawai di sini adalah 425, 4 dikali 0,15 ya, berarti 0,6 dibagi dengan 340. Nah, setelah dihitung itu ketemu 0,75 meter. Atau kita ubah ke senti, berarti 75 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, sekarang nomor 4. Gelombang bunyi dipancarkan dengan daya 211,95 watt. Intensitas radiasi gelombang bunyi pada jarak 15 meter sebesar berapa? Oke, dari soal kita bisa mengambil yang diketahui, yaitu ada daya 211,95 watt, kemudian pada jarak R ya 15 meter. Pertanyaannya adalah intensitasnya berapa? Jadi intensitas bunyi itu adalah daya per satuan luas. Jadi I P per A. Nah, kalau kita ngomong ya, kita mengeluarkan bunyi itu kan terdengar ke segala arah, sehingga A di sini adalah menggunakan luas bola. Jadi kalau luas bola 4 pi r kuadrat. Nah, kita masukkan ini dari persamaan ini. Jadi P-nya 211,95 dibagi 4 kali Pi 3,14 dikali dengan 15 kuadrat. Jadi setelah dihitung, yang penyebut menghasilkan angka 2826 ya. Bisa teman-teman cek ya di rumah sambil belajar. Nah, ini kalau kita bagi dapatkan angka 0,075 watt per meter kuadrat, atau kita sederhanakan jadinya 7,5 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Di suatu pabrik, intensitas bunyi sebuah mesin yang sedang dihidupkan adalah 10 pangkat min 10 watt per meter kuadrat. Intensitas ambang bunyi sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Jika di pabrik tersebut terdapat 60 mesin yang identik, maka taraf intensitas bunyi saat semua mesin dihidupkan bersama-sama adalah berapa? Nah, di sini diketahui nih log 6. Nah, berarti nanti log 6 ini digunakan atau kepakai ya biasanya. Oke, kita mulai aja. Jadi dari soal diketahui di situ adalah intensitas ya. Jadi bukan taraf intensitas, tapi intensitas. I 10 pangkat min 10 watt per meter kuadrat. Kemudian intensitas ambang pendengaran manusia adalah 10 min 12 watt per meter kuadrat. Lalu ada 60 buah mesin, dan log 6 diketahui tadi ya 0,78. Baik, ditanyakan adalah taraf intensitasnya berapa untuk 60 buah mesin, jadi TIN ya. Oke, kita cari dulu taraf intensitas untuk satu buah mesin. Jadi TI1 ini adalah 10 log I dibagi dengan I0. Jadi 10 log I-nya adalah 10 pangkat min 10 per 10 min 12. Maka ini menjadi log berapa? 12 naik ke atas ya. Jadi kalau naik ke atas berarti dia jadi plus. Min 10 tambah 12 berarti log 10 pangkat 2. Maka nilai log 10 pangkat 2 ini sama aja dengan 2. Jadi dapat 20 desibel ya. Ini untuk satu buah mesin. Nah, tinggal kita cari untuk TI N 60 buah mesin. Berarti di sini adalah TI1 plus 10 log N ya, ada penambahnya ya, karena semakin banyak mesin kan semakin bising, logikanya seperti itu. Jadi TI1 tadi 20 plus 10
log 60. Nah, di sini ya. Jadi 60 ini kita uraikan dulu. Jadi kalau dalam matematika log 60 sama aja log 6 dikali dengan 10, sehingga menjadi log 6 plus log 10 ya. Jadi 20 plus 10. Log 6 tadi adalah 0,78, log 10 ini adalah 1, sehingga 20 plus 10 1,78. Jadi 20 plus 17,8, maka hasilnya adalah 37,8 desibel. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Oke, itu untuk video nomor 1 sampai nomor 5. Untuk nomor 6 sampai nomor 10 kita lanjut di video yang berikutnya. Dukung terus Fisika Everyday dengan like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kamu agar mau belajar Fisika Everyday. Terima kasih.